makanya yang kita harapkan di sini, ulama itu kalau berpihak, jangan show off. Silakan ulama berpolitik, silakan ulama berpihak, itu hak politik. Dan memang harus seperti itu. Tapi ketika ini tampil di depan, di atas mimbar, ya kan, ini kan udah tampil di atas mimbar ini, menyampaikan dukungan ke si A, ke si B, ini kan akan berpotensi membangun perpecahan dalam masyarakat. Kita terlalu dramatis, ya, Ricky. Ya ini fakta. Enggak, bahwa kemudian ada ulama tertentu misalnya mendukung calon A, itu saya pikir biasa. Nah, jadi jangan terlalu didramatisir. Enggak, sebentar dulu. Sebentar. Saya waktu Bapak bicara tadi saya tidak potong. Jadi sebentar, ini bagian saya. Nanti Bapak lanjutkan. Jadi saya sepakat bahwa ulama itu adalah simbol. Sepakat. Tetapi kalau ulama menggunakan simbol-simbol lainnya seperti mimbar masjid untuk mengkampanyekan politik elektoral, itu saya tidak sepakat. Dan seingat saya sampai hari ini, saya sebagai masyarakat pesantren tidak pernah melihat ulama tertentu berkampanye di mimbar masjid. Simbol ulama ini adalah orang yang kita hormati. Karena apa? Melekat nilai-nilai keulamaan di situ. Masalah keagamaan, ya kan? Sehingga apa? Ketika ulama ini dihormati, insya Allah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan, itu akan mudah mengena ke masyarakat. Tapi ketika ulama personal masuk dalam ranah politik praktis, ya kan, dengan membawa mendukung si A, si B, akan muncul fitnah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali sahabat sisi lain. Kita bertemu untuk membahas, membedah persoalan isu-isu seputar politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di Aceh maupun nasional. Saya tidak pernah bosan untuk selalu mendoakan Anda. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan sukses selalu. Sahabat sisi lain, perpolitikan atau gonjang-ganjing dunia perpolitikan di Aceh kembali sedikit mengalami persoalan yang menarik. Ini sejalan dengan dalam tanda petik bahwa protes sejumlah ulama terkemuka di Aceh terkait dengan penolakan Tengku Muhammad Yusuf atau dikenal Tusuk sebagai calon wakil gubernur Aceh untuk berpasangan dengan Haji Muzakir Maraf atau Mualim. Tidak lanjut dari tolak-menolak atau dukung-mendukung ini, keluarlah surat dukungan dari sejumlah ulama yang disampaikan melalui Abu Payah kepada Mualim. Namun Partai Aceh kabarnya kadung memutuskan wakil gubernur dari partai politik, tidak dari kalangan ulama. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah sangat patut ini terjadi? Kenapa sih sebenarnya ulama sudah seperti ormas saja nih, sudah dukung-mendukung? Tapi saya tidak beropini. Malam ini saya mengundang dua narasumber yang paling berkompeten menurut saya, yang sangat memahami persoalan. Pertama adalah Dr. Edward M. Nur. Beliau adalah seorang akademisi. Begitupun beliau juga sangat paham karena pernah terlibat dalam partai politik. Yang kedua adalah Tengku Miswar Ibrahim Nyong. Anak muda ini atau generasi muda ini adalah Ketua Umum Rabitah Taliban Aceh, atau salah satu organisasi alumni para santri di Aceh. Jadi dari kedua sisi ini nanti saya akan coba menggali di antara pendapat-pendapat yang sedang berkembang. Assalamualaikum Pak Edu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Miswar. Sekarang saya tanya dulu, jangan di orang Daya ya. Saya tanya di luar Daya dulu. Pak Edu kan ikuti nih dari perkembangan media, baik media pers maupun sosial. Saya langsung aja. Apakah kejadian ini sangat patut atau tidak? Kita tidak bicara hak setiap warga negara ya. Kita bicara soal patut atau tidak patut. Baik, terima kasih Pak Zara. Ya, memang hari ini kita sudah masuk dalam tahapan pilkada. Yang terkadang dalam event politik seperti ini, kadang orang banyak menghalalkan segala cara. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, pagi saya biasa ngopi di sekitar Oleh Karing. Begitu sampai saya di meja yang biasa kami duduk, ya kan, langsung ada yang komen,
Umumnya ulama pelong. Nah, kan kepung politik-politik ulama, ya kan? Jadi ada apa ini, ya kan? Baru disodorkan saya tentang berita itu, ya kan? Kemudian timbullah bermacam tanggapan-tanggapan yang saya lihat itu malah menimbulkan sebuah hate speech kepada kelompok-kelompok ulama, ya kan? Nah, ini mestinya tidak perlu terjadi, ya kan? Karena kita jangan karena nafsu ingin berkuasa, ini menyeret ulama dalam kancah politik yang penuh dengan ranjau dosa. Kan ini harus hati-hati kita di sini, ya kan? Jadi semua itu harus ada frame. Semua pelaku-pelaku politik, para calon-calon yang akan maju dalam pilkada, partai politik juga harus menahan diri. Jangan menarik-narik ulama dalam kontestasi politik. Karena nanti efeknya adalah akan terjadi polarisasi dan bahkan nanti akan ada hujatan-hujatan oleh yang tidak sepihak dengan para yang didukung oleh ulama. Mungkin bagi yang mendukung mungkin akan mendukung. Tapi bagi yang berbeda, ya kan? Nah, ini akan terjadi hujatan-hujatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sehingga dalam aturan-aturan pilkada, pilpres, pileg sampai dengan pilkada dibatasi. Jangan melibatkan institusi pendidikan. Jangan melibatkan institusi keagamaan. Yang di situ melekat adalah simbol-simbol agama ini adalah ulama. Jadi simbol ulama ini jangan dipermainkan dalam event-event politik. Kalau mereka ditarik-tarik, ini nanti akan terjadi polarisasi yang tidak sehat. Tapi kan persoalan sosok figur Tusuk ini kan bukan ditarik-tarik. Awalnya kan juga sempat berkembang, beliau dijagokan sebagai salah satu calon wakil gubernur. Iya betul. Maksudnya begini, ini kan dalam rekrutmen pilkada ini kan ada proses. Kalau memang ulama menginginkan si A atau si B, prosesnya kan tidak mesti harus terbuka seperti ini. Kan bisa ketemu dengan ketua partai politik. Hari ini jelas misalnya pemutus daripada rekomendasi pilkada pada semua tingkatan itu ada di DPP. Kenapa misalnya bisa jadi ulama-ulama ini kalau memang menganggap sosok si A atau si B memang layak, ketemu dengan ketua-ketua partai politik di Jakarta kalau Parnas. Di sini lokal, ketemu, bicarakan. Tidak dalam forum terbuka. Ya kan? Saya pikir itu lebih muslihat seperti itu. Sampaikan pandangan-pandangan beliau, para ulama. Ini pertimbangannya kalau si A, si B, si C, begini pertimbangannya. Itu kan lebih jelas akan model rekrutmen sesuai dengan mekanisme. Tapi kalau ini dipapar terbuka dan ini akan nanti ditanggapi oleh semua golongan masyarakat, kan? Saya kasihan. Dan saya tidak rela ulama itu nanti menjadi bullying daripada para pihak yang memang pasti terjadi dalam sistem pilkada kita. Ya kan? Nah, sekarang saya ke Tengku Miswar. Saya tidak tanya patut tidak patut, pasti beliau nggak mungkin lah berkomentar gurunya kan. Betul. Cuma maksud saya ingin tanya ke Tengku Miswar ini, apakah ini memang Tusuk tidak tahu, di-endorse oleh orang-orang tertentu, atau mereka tahu lalu membiarkan? Gimana pendapat Tengku Miswar sebagai santri ini? Apa sekarang mantan santri atau gimana? Alumni santri atau gimana? Soalnya kan politik daya kan Tengku yang tahu kan. Baik, yang pertama Bang Saleh, apakah guru kami Tusuk itu mengetahui hal ini atau tidak terkait dengan rekomendasi ulama itu? Nah, saya juga tidak tahu apakah beliau tahu atau tidak. Nah, itu yang pertama dulu. Saya tidak tahu beliau tahu atau tidak. Tapi begini, kita tarik dulu ke belakang untuk menyegarkan ingatan kita bahwa Tusuk itu tidak pernah sekalipun seingat saya itu mendeklarasikan dirinya untuk maju. Itu satu. Bahkan mendaftar pun beliau tidak. Tapi kan nggak pernah itu ya juga kan. Ketika Iya, jadi begini. Nah, yang saya ingin katakan bahwa mengapa nama Tusuk ini kemudian mengemuka dalam bursa cagup atau cawagup, ini kan ada dorongan dari masyarakat, dorongan dari masyarakat pesantren, dorongan dari masyarakat elemen sipil, yang kemudian menghendaki Tusuk untuk maju. Jadi yang kemudian mereka berinisiatif sendiri mendaftarkan Tusuk ke Partai Aceh misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam konteks ini Tusuk sama sekali tidak bernafsu. Justru ini kan aspirasi dari masyarakat.
Datuk Sob kan juga tidak mungkin, kan tidak mungkin, ini aspirasi, keinginan, harapan masyarakat yang dipundakkan kepada beliau agar beliau maju. Nah, Datuk Sob sampai hari ini tidak pernah mendaftar, itu satu dulu. Nah, yang kedua, ini menarik juga bahwa dalam politik elektoral kita hari ini itu sebisa mungkin misalnya ada semacam kesadaran bahwa jangan melibatkan institusi keagamaan. Sampai ada yang bertanya misalnya apakah boleh ulama berpolitik. Nah, saya pikir ini suatu kesadaran yang harus kita bongkar. Kesadaran ini menurut saya itu muncul dari kesadaran terkait dengan pengalaman keagamaan di Eropa. Ya kan? Pengalaman keagamaan di Eropa yang sampai hari ini itu masih menghantui beberapa pemikir atau teman-teman kita di Indonesia bahkan di Aceh, bahwa kalau misalnya kemudian institusi keagamaan itu masuk terlalu dalam di dalam sistem pemerintahan, ini ditakutkan akan mengulangi kembali apa yang dialami Eropa di abad pertengahan. Kita melupakan satu fakta sejarah bahwa pengalaman keagamaan di Eropa itu kan dia terbagi dalam 3 fase. Fase yang pertama itu sejarah kekristenan itu kan berseteru dengan Imperium Romawi. Jadi ada fase berseteru, kemudian ada fase bersatu di masa Konstantin I itu yang kemudian dia menjadikan Kristen sebagai agama resmi, dan selanjutnya di fase abad pertengahan itu ketika gereja kemudian Kristen menjadi agama resmi Imperium Romawi, gereja kemudian menjadi suatu institusi negara di atas negara, dia kemudian berkuasa secara rohani dan kemudian dia bahkan kekuasaannya melampaui kekuasaan negara. Oke. Nah, jadi kesadaran itu yang menghantui kita hari ini. Padahal kalau kita tarik itu dalam sejarah peradaban Islam, tidak pernah itu Islam menjadi momok seperti dalam sejarah kekristenan. Ya, jadi maksud saya begini, bahwa misalnya ada paradigma, oh ini nanti institusi keagamaan tidak boleh dilibatkan terlalu jauh. Saya kira itu tidak tepat. Justru dengan munculnya Islam, kemudian itu mengangkat peradaban bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang kemudian dijadikan. Maksud Pak Edu tadi kalau saya tidak salah tangkap, ini persoalan soal egaliter aja nih, soal kesantunan ya. Kalau Anda bilang tadi kita nggak usah ke Eropa dulu, Aceh juga pernah dipimpin oleh ulama, katakanlah Abu Bre. Aceh juga pernah dipimpin oleh intelektual Islam yang juga nasionalis, yaitu Ali Hashimi dan lain-lain. Cuma yang kata Pak Edu tadi, mungkin kalau saya tidak salah tangkap, kanalisasi ini aja gitu. Artinya ini kan dengan dibuka seperti ini kan sangat menyita perhatian orang. Jadi seolah-olah ya mohon maaf ya, ini dukungan arah-arah begini kan dukungan ormas ini biasanya kan pakai tanda tangan stempel. Apa patut ini? Ini baru saya masuk. Patut nggak ini dilakukan oleh kelompok-kelompok agama, apalagi ini 27 ulama-ulama besar yang ada di Aceh. Nah kalau hari ini katakanlah mualim nggak terima, mau dibawa kemana muka mereka ini? Ya ini kan kita bicara patut atau tidak patut itu kan ruangnya luas sekali. Mungkin patut di dalam suatu komunitas belum tentu patut. Ini kan bicara nilai. Saya hanya ingin melihat begini, bahwa hari ini kondisi Aceh kan cukup sangat memprihatinkan. Aceh ini sudah pernah dipimpin oleh mantan kombatan, pernah dipimpin oleh teknokrat, pernah dipimpin oleh akademisi, bahkan pernah dipimpin oleh aktivis. Ya kan? Dari semua unsur elemen masyarakat Aceh, hanya satu unsur yang belum pernah memimpin dan terlibat langsung dalam pemerintahan. Itu pasca perdamaian. Pasca perdamaian. Tapi sebelumnya seperti saya bilang tadi kan, ada Abu Bre, juga ada ulama, ada juga Ali Hashimi kan. Ya, jadi begini. Nggak apa-apa. Memang gini ya, maksudnya batasan kita, saya pikir ini adalah bukan kita bicara tentang hak-hak ulama berpolitik. Saya orang yang bersepakat bahwasanya ulama itu harus berpolitik. Karena siasah bagi ulama dan bagi masyarakat penting. Nah, dan Indonesia juga harus kita hargai. Ini partai politik yang bernuansa agama pertama lahir di Indonesia sejak pemilu 1955. Nahdlatul Ulama, ya kan? Sudah jadi partai politik formal. Masyumi. Perti. Nah, yang jadi persoalan hari ini, personal ulama
ketika ditarik-tarik mendukung si A atau si B, itu dampaknya kepada ulama tersebut yang kita prihatin. Mestinya ulama ini harus berada di tengah. Beliau ini adalah orang yang akan meluruskan mana yang bengkok, ya kan? Sehingga membenarkan mana nanti akan kalau ada yang salah beliau akan luruskan. Itu yang kita harapkan di situ. Tapi ketika ulama ini sudah memihak ke kandidat A, kandidat B, calon A, calon B, itu nanti akan terjadi sesuatu dikotomi dalam masyarakat. Penghargaan kepada ulama, penghormatan kepada ulama yang akan tereduksi oleh sikap ulama tersebut. Tapi ini bukan yang pertama, Pak Edu. Bukan. Nah, ini jangan terjadi lagi. Di Pilkada 2017, sejumlah ulama juga mendukung Mualim kan, ya sampai deklarasi di makam Syakwala. Tapi begitu Mualim kalah juga. Iya, makanya ini kan tidak patut. Karena apa? Ini kan kemudian saya lihat yang didukung juga Wagub. Jadi, ya kalau memang ulama ingin mendukung seseorang, maju calon independen. Iya. Kenapa nggak dari waktu independen misalnya? Kita punya jalur independen. Ya kan? Oh, ini ulama bersepakat hasil istikharah dan muzakarah ulama misalnya bersepakat bahwasanya ini cocok yang ideal untuk Aceh hari ini. Maju jadi independen. Ya kan? Kemudian dukung sebagai gubernur. Kalau didukung juga untuk seorang Wagub, ya kan? Siapa berpikir ini polisenya di mana? Hari ini kita paham bahwasanya dalam sistem politik kita, kewenangan itu ada pada Gub, ya kan? Presiden, pada gubernur, pada bupati, wali kota. Wakil itu kan hanya sebagai membantu. Ya kan? Kalau memang Wagub berarti membantu Gub. Dalam hal ini. Jadi ini tidak menjadi tidak substantif saya lihat, ya kan? Nah, tapi yang menjadi penekanan dan keprihatinan kita hari ini adalah ketika ulama ini, personal ulama ini ditarik-tarik dalam memberikan dukungan kepada si A, kepada si B. Ini yang mudah-mudahan jangan terjadi. Ya kan? Tapi kalau ulama berpolitik formal, ya kan? Silakan. Ya kan, misal begini, ulama dalam hal ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ini loh, cara memilih pemimpin yang benar menurut syariat. Ini kriteria-kriteria pemimpin yang harus kita dorong sebagai pemimpin di Aceh hari ini. Itu benar. Atau begini Pak Edu, karena pemberlakuan syariat Islam belum maksimal, lalu ulama bersepakat memajukan calon melalui jalur independen. Silakan, gitu ya kan? Nah, gimana Pak Hukum Miswar? Jadi begini, menurut saya, kalau kita mendudukkan ulama itu sebagai unsur yang misalnya, oh ini ulama jangan ditarik-tarik, ulama jangan didorong-dorong. Ini kita seolah mempersepsikan ulama ini sebagai unsur yang secara pemikiran, secara kemampuan dalam mengambil keputusan, terutama keputusan terhadap positioning dirinya dalam politik atau dalam sosial kemasyarakatan ini seolah-olah lemah, seolah ini unsur yang paling rentan, ini jangan ditarik-tarik. Saya berpikir begini, hari ini itu buah perdamaian yang hari ini kita nikmati, itu diantara banyak aktor terlibat, unsur yang paling penting itu adalah ulama. Di sini menunjukkan bahwa ulama ini memiliki kemampuan untuk membangun suatu abstraksi politik yang menghadirkan kemaslahatan. Ya, maksud saya begini, saya tahu ini yang mau dikatakan bahwa seolah-olah ulama ini bisa ditarik ke sana. Bukan. Maksudnya begini, saya ingin pertegas, kata Pak Edu tadi, kalau memang itu dasar pemikiran Hukum Miswar, kenapa enggak on the track sendiri aja gitu loh? Jangan Wagub. Langsung aja jalur independen ada, lobby dengan PKB bisa, lobby dengan PAS bisa, dengan yang lain bisa. Ya, begini. Hari ini salah satu kekuatan politik di Aceh yang masih kuat dan mengakar itu harus kita akui adalah ex-kombatan atau PA dengan berbagai anasirnya. Salah satunya ex-kombatan. Dan di sisi lain juga salah satu kekuatan sosial politik di Aceh yang hari ini mengakar sampai ke akar rumput itu adalah organisasi keulamaan atau masyarakat pesantren. Kalau misalnya inilah yang menurut saya, yang menurut analisis saya bahwa mengapa kemudian ulama tidak menghadirkan satu pasangan tersendiri, katakanlah lewat independen, atau kemudian misalnya membangun suatu poros baru misalnya melawan PA. Saya melihat begini bahwa ketika ulama kemudian
mengajukan pasangan sendiri, justru dengan ulama-ulama misalnya, justru itulah yang akan menghadirkan dikotomi atau polarisasi yang cukup dalam di tengah-tengah masyarakat. Karena ini dua kekuatan yang hari ini sampai ada di akar rumput dan dua-duanya ini fanatik. Ini akan mengalami clash yang luar biasa. Jadi saya pikir ulama itu berpikir jauh ke depan, melampaui apa yang kita pikirkan. Kalau ini terjadi, ini akan mengulangi sebuah revolusi sosial atau perang dalam tanda kutip. Artinya perseteruan antara dua anasir ini di akar rumput itu akan terjadi dengan cukup keras. Siapa yang akan bertanggung jawab? Oleh karena itu, saya pikir perpaduan kombinasi antara dua kekuatan utama ini, PA dan ulama, ini akan menghadirkan harmoni dalam pembangunan Aceh ke depan. Aceh hari ini kan kita perlu solid, perlu persatuan. Saya hanya ingin katakan tadi, surat ini dibawa oleh Abu Paypasi. Kita kan kenal Abu Paypasi itu ketua MUNA, Majelis Ulama Nanggro Aceh. Ini adalah underbownya Partai Aceh. Semua orang tahu itu. Kemudian Abu Paypasi adalah penasehat Partai Aceh. Kemudian Tuhaput Wali Nanggro. Seharusnya kan bisa dilakukan komunikasi intens yang agak sedikit seperti kata Pak Edu tadi, ada sedikit silent atau tertutup daripada terbuka seperti ini kan. Pertanyaan saya, apakah saya yakin ini para ulama ini menandatangani? Iya, ada dokumen ini. Bukan masalah keabsahan. Sebentar. Saya yakin ini para ulama secara independen, dengan pemikiran yang jernih dan matang, ini menandatangani rekomendasi ini. Nah, pertanyaannya, mengapa misalnya para ulama ini tidak melakukan pendekatan di belakang layar misalnya, lobby dengan partai ini, lobby ini. Saya pikir semua kita di Aceh harus punya kesadaran kolektif untuk melihat suatu masa depan Aceh yang lebih baik. Jadi kalau misalnya PA, katakanlah Mu'alim Wali Nanggro hari ini membuang semua ego sektoralnya, melihat bahwa Aceh harus dibangun secara kolektif dengan penuh kebersamaan. Dan salah satu pihak yang harus dirangkul seharusnya ulama. Tapi bukan harus, maksudnya ini kan tidak etis kalau misalnya kita melihat Abu Paypasi misalnya atau ulama-ulama lain datang bergerombolan misalnya, datang ke Wali Nanggro, datang ketemu Abu Rada, datang ketemu Mu'alim. Nah, itu justru lebih merendahkan martabat ulama, saya pikir. Gimana Pak Edu? Gimana ini? Kita hari ini kan yang kita permasalahkan masalah dukung-mendukung personal ulama. Yang itu akan menggerus nilai-nilai personal si ulama tersebut. Ini coba kita bayangkan begini. Ini kelompok untuk Mu'alim mendukung si A ke Mu'alim. Besok akan ada mungkin ulama lain akan dukung mungkin kepada kandidat yang lain. Mungkin akan ada lagi seperti itu. Bukan hanya di gubernur nanti, di wali kota, kabupaten kota juga akan terjadi seperti ini. Apa yang akan terjadi? Akan ada kelompok ulama si A, ini calon didukung oleh kelompok ulama ini, kelompok ulama ini. Ini kan ya itu yang tidak kita inginkan. Di mana ulama ini berada dalam satu posisi, bahkan kita berharap ulama ini betul-betul menjadi sosok penengah di sini, ya kan? Dan dia memberikan clue atau syarat-syarat bagaimana seorang pemimpin yang harus dipilih oleh masyarakat. Itu lebih tepat. Dan kalau memang menginginkan sosok si A, si B, jangan terbuka. Kalau bicara orang, tidak akan etik secara etik, jangan sebut orang. Kalau Pak Saleh ketua partai, mungkin bisa ketemu Pak Saleh. Kita berdelegasi. Setelah deal baru umumkan. Sampaikan Pak Saleh dengan pertimbangan ini kami mengharapkan si A, Bapak Saleh ambil sebagai wakil. Dengan pertimbangan ini tidak akan terjadi diskursus dalam masyarakat. Pak, ini kalau diskursus dalam masyarakat, background masyarakat ini kan macam-macam. Nah kan, yang ini persoalannya adalah yang kita inginkan bukan dari sisi politisi. Kalau sisi politisi ini dijadikan sebagai pressure group untuk menekan para pengambil keputusan agar mengambil keputusan si A atau si B, ya kan? Tapi bagi kita yang masyarakat melihat ini adalah menjadi ajang perpecahan, ya kan? Ini sisi ini. Sudut pandang yang berbeda. Kalau ini misalnya, makanya saya berharap kepada para engineer politik tusuk dalam hal ini, misalnya dalam kasus ini, ya kan? Karena ini kan by setting.
Ya. Kan ini by setting, tidak terjadi simsalabim dia, ya kan? Tapi kalau memang ini yang terjadi, Dalam tanda petik ada operasi. ada operasi ini, ya kan? Tidak ada politik yang simsalabim, tidak ada, Enggak ya ada, kan? iya. Dalam ini, mari kita berpolitik secara elegan, Ya. ya kan? Bertemu dengan ini kan orang-orang PA semua saya lihat ini mungkin, ya kan? Kan nggak ada salah bicara lebih tertutup, ya kan? Bahkan bukan hanya dengan komponen PA. Kalau bicara tentang kepentingan Aceh hari ini dengan seluruh komponen partai politik nasional dan lokal ketemu. Ya kan, sampaikan, ketemu Pak SBY Demokrat, ketemu Pak Prabowo dari Gerindra, sampaikan aspirasi kita, nggak ada masalah, ya kan? Soal diterima nggak terima. Itu lain masalah. Yang Komunikasi penting kewajiban ulama untuk menyampaikan sudah terpenuhi. Atau ini refleksi dari sikap eksklusivisme ulama sehingga muncul seperti ini. Nggak, sebentar, saya tanggapi dulu sebelum lupa nih. Sebelum lupa yang pertama. Jadi begini, saya juga bingung. Mengapa sampai harus ada diskursus tentang ulama mengeluarkan rekomendasi? Yang pertama adalah, ini ulama-ulama yang menandatangani rekomendasi ini tidak membawa ormas atau tidak membawa organisasi atau yang beliau pimpin. Tidak ada Huda di situ. Tidak ada Rabitah Taliban, tidak ada Muna, tidak Tapi kan ada lembaga pendidikan, Insafudin. tapi lembaga pendidikannya ada. Ya itu kapasitas pribadi beliau sebagai pimpinan. Kan ini beliau harus mengidentifikasi diri. Saya misalnya ini saya tanda tangan, katakanlah demikian, saya menandatangani dukungan ini. Saya tanda tangan dalam kapasitas sebagai Tapi kan apa? tren ini baru ada di 2024 kan. Sebelumnya kan nggak ada. Nggak, tren sebentar. ini. Sebentar, saya luruskan supaya kita jangan jauh. Abi Lampisang juga ulama. Punya juga daya. Ketika beliau maju sebagai calon gubernur, dan ini muncul begini. Gini, siapa lagi itu? Banyak ulama-ulama yang muncul. Saya ingat Abi Lampisang lah dalam kontestasi. Nggak ada yang muncul seperti ini. Jadi tren di 2024 ini gitu loh. Ini apa? Apalagi lagi, saya tidak menyebut orang secara tidak etis, tapi saya tahu dari proses pendaftaran siapa yang menamakan elemen sipil itu, siapa dia. Saya yakin itu tadi. Kalau kita katakan Tusuk tidak tahu, beliau tahu. Kita katakan tahu seperti Tengku Miswar bilang tadi. Jadi saya ingin kejar itu dulu nih. Menurut Tengku Miswar, ya kan, Tengku Usup ini tahu tapi membiarkan. Kalau kita katakan sama sekali tidak tahu, saya pastikan tidak mungkin. Karena ini media juga, dan bahkan dalam survei yang dilakukan oleh salah satu partai politik, rating Tusuk itu di bawah Muallim. Dan saya juga pernah mendengar bahwa Partai Demokrat juga mengendorse Tusuk. Ini bagaimana menurut Tengku Miswar? Ya, saya terkait partai itu saya tidak tahu. Enggak, ini kan kita dengar. Ya, saya tidak tahu. Jangan dijawab partai dulu lah. Kita jawab masalah hasil survei. Oke. Dan ada orang-orang yang mengendorse ini gitu kan. Ya. Pertanyaan pertama dulu, mengapa di saat tahun 2017 saat Abi Lampisang maju tidak ada rekomendasi seperti ini? Karena kita masih menaruh harapan kepada calon yang lain saat itu. Karena kita masih punya harapan dan punya waktu untuk memperbaiki Aceh. Saat ini kita tidak punya lagi banyak waktu. Dan menurut saya pribadi bahwa ini saatnya ulama mengambil alih. Dalam arti ikut terlibat aktif dalam pembangunan Aceh. Bukan lagi sebagai, ya tapi hari ini jauh, kita setelah damai berapa episode pemilu itu, ulama hanya dijadikan sebagai rakit bak pisang. Jadi saya sepakat soal itu katakanlah. Tapi kan seperti kata Pak Edu tadi, ada sedikit elegan katakanlah misalnya Tusuk ini didukung oleh PAS. Kemudian atau Tusuk di-endorse oleh PKB yang punya chemistry dengan Nahdlatul Ulama. Jadi modal-modal seperti itulah, tidak seperti begini gitu loh. Ini kan begini, ini kan inisiatif masing-masing personal ulama. Dan kan kita tidak mungkin membatasi hak masing-masing orang. Ini masing-masing nama yang ada di dalam list rekomendasi itu kan beliau ini semua ini punya hak yang sama dalam alam demokrasi hari ini. Punya hak untuk menentukan dan mendukung. Kebetulan saja bahwa kemudian latar beliau ini masing-masing adalah ulama. Jadi kan tidak mungkin kita misalnya meminta kepada satu ulama A misalnya, tolong jangan dukung si A, si B, si C, tolong jangan jadi penengah misalnya. Kan tidak mungkin. Ini hak personal beliau. Gimana, Pak? Ini kan masing-masing punya hak personal. Kecuali misalnya bagi saya, Huda misalnya. Organisasi ulama hari ini mengeluarkan deklarasi atau pernyataan yang mengusung dan mendukung calon tertentu.
Nah, itu baru menurut saya tidak etis. Karena ini sebuah organisasi yang mengayomi banyak sekali ulama dan masyarakat daya. Saya tidak berani mengatakan etis atau tidak etis. Saya hanya ingin coba melihat fenomena apa ini, Pak Edu. Mungkin Tengku Miswar juga ya sebagai ketua Taliban agak taklik Korea juga. Enggak. Ini kita tidak bicara sosok. Kalau bicara tentang sosok tusuk, saya pikir semua kita paham. Kenal, ya kan? Dan beliau juga punya elektabilitas yang bagus, ya kan? Yang menjadi keprihatinan sekali lagi hari ini adalah model membangun pressure yang seperti ini, yang kita harap kalau bisa jangan dilakukan yang seperti ini. Menurut Pak Edu ini pressure? Ini pressure. Ini adalah cara mempressure pengambil keputusan agar memilih apa sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang diharapkan di sini ada semacam nanti eskalasi, ada snowball effect, ada efek dari masyarakat bahwasanya masyarakat juga ikut mendukung daripada ulama-ulama ini. Atau ini semacam cek ombak, ketika mualim misalnya tidak mau mengambil, gerbong ini akan dibawa ke calon yang lain. Nah, ini kalau itu yang terjadi, itu berarti tambah fatal lagi, ya kan? Atau nanti misalnya, oke lah, misalnya mualim mengambil misalnya. Ini kalau misalnya nggak menang nanti, efeknya kepada bagaimana? Atau mengambil, menang, nanti seperti apa efeknya? Jadi makanya yang kita harapkan di sini, ulama itu kalau berpihak, jangan show off. Silakan ulama berpolitik, silakan ulama berpihak, itu hak politik. Dan memang harus seperti itu. Tapi ketika ini tampil di depan, di atas mimbar, ya kan, ini kan udah tampil di atas mimbar ini, menyampaikan dukungan ke si A, ke si B, ini kan akan berpotensi membangun perpecahan dalam masyarakat. Ini potensi, ya kan? Kenapa? Ulama itu simbol, Bang Saleh. Dalam misalnya sebuah, kalau dikatakan misalnya penistaan agama, salah satu elemen penistaan itu adalah simbol agama. Dan ulama, kan, itu adalah simbol. Ketika simbol ulama ini masuk dalam politik praktis, yang di situ tidak ada batasan dalam komentar, hujatan, ini jadi prihatin kita. Kalau kita dikata-katain, tidak masalah, Pak Saleh. Ya kan? Tapi kalau misalnya dikatakan itu, misalnya ulama dikatakan begini, ini kan nggak rela kita. Ya kan? Oleh pendukung, mungkin dia akan dukung. Oleh yang berbeda, ini ada pihak dukung tusuk, ada pihak yang dukung Defat mungkin. Kalau wakil mualim. Dan di situ juga ada ulama. Ada ulama juga. Dia akan bilang, panen aja, Pak Yabun. Ya kan? Ulamanya panen malim ji. Itu terjadi, dan itu kalau itu dipertontonkan, ini menjadi miris dan khawatir. Ya, saya ingat betul. Saya ingat betul ketika 2017. Ketika sejumlah ulama mendukung pasangan Mualim T.A. Khalid sampai melakukan konversi pers segala macam. Tapi di Biren, almarhum Tumin, semoga beliau husnul khatimah. Amin. Dalam kampanye juga ikut tampil, naik di atas yang mendukung pasangan Irwandi Nova. Tanpa disadari terjadi polarisasi ketika itu. Betul. Nah, saya ingin menanggapi begini, kita terlalu dramatis ya, Vicky. Ya ini fakta. Dramatis begini. Oh, ini akan terjadi perpecahan, akan terjadi konflik kalau ulama muncul misalnya mendeklarasikan keberpihakan dan dukungannya secara publik, secara luas. Saya pikir ini terlalu dramatis. Karena begini, ini hipotesa yang sama sekali sudah batal. Tidak pernah terbukti. Mengapa? Ya, pengalaman kita sebagai warga Indonesia, sebagai orang Indonesia hari ini melihat seperti yang udah Pak Dokter sampaikan tadi sedari awal, bahwa tahun 55 kita ulama sudah berpolitik, bahkan gerbong organisasi yang katanya itu terbesar, organisasi Islam terbesar di dunia, itu pernah menjadi partai politik. Toh tidak ada perpecahan, tidak ada pertumpahan darah seperti insiden 65 misalnya, tidak ada. Di Aceh juga demikian. Tesis misalnya bahwa kalau ini ulama muncul akan pecah masyarakat 2017 seperti Bang Saleh sampaikan, kenapa tidak? Kan tidak terpecah, aman-aman saja. Karena saya pikir begini, masyarakat hari ini juga sudah dewasa. Masyarakat sudah dewasa, masyarakat kita hari ini sudah terbiasa hidup dalam alam demokrasi. Bahwa kemudian ada ulama tertentu misalnya mendukung calon A, itu saya pikir biasa. Nah, jadi jangan terlalu didramatisir. Enggak, sebentar dulu. Saya waktu Bapak bicara tadi saya tidak potong. Jadi sebentar, ini bagian saya. Nanti Bapak lanjutkan. Jadi termasuk misalnya bahwa saya sepakat bahwa ulama itu adalah simbol. Sepakat.
Tetapi kalau ulama menggunakan simbol-simbol lainnya seperti mimbar masjid untuk mengkampanyekan politik elektoral, itu saya tidak sepakat. Dan seingat saya sampai hari ini, saya sebagai masyarakat pesantren tidak pernah melihat ulama tertentu berkampanye di mimbar masjid. Makanya analogi bahwa ini mimbar juga ini kurang tepat. Kurang tepat. Jadi saya pikir dalam sejarah kita secara nasional, bahkan di Aceh hari ini tidak pernah gara-gara ulama mengumumkan keberpihakannya, mendukung si A, si B, si C, itu mengakibatkan perpecahan dan konflik di masyarakat, polarisasi, saya pikir tidak. Justru ketika ex-kombatan sendiri misalnya yang terbelah pasca damai misalnya, lahir partai PNA dan lahir partai PA, justru polarisasi terbesar terjadi di situ. Nah. Jadi saya pikir ini terlalu dramatis. Dan saya pikir ini hipotesa ini batal dan tidak pernah bisa kita buktikan. Toh tidak ada pernah tren kok, pernah terjadi polarisasi yang sedemikian rupa kok. Oke, gimana Pak Edu? Saya ada pertanyaan juga nih ke Rabitah Taliban, ya kan? Ya. Kenapa ulama ini hanya mengajukan calon untuk wakil mualim? Kenapa misalnya untuk calon-calon yang lain mungkin ulama tidak mengajukan? Ada apa pertimbangannya? Calon maksudnya kan? Untuk bupati wali kota gitu bukan? Enggak, untuk calon-calon bakal calon gubernur yang lain misalnya, ya kan? Bustami misalnya. Misalnya Bustami, ulama mendorong siapa sebagai wagubnya? Ya kan? Kenapa hanya kepada mualim, ya kan? Ini mungkin kan nanti faktor pertimbangan. Ini bacaannya kan beda lagi nanti. Elektoral tadi. Enggak, itu makanya kalau politik ini kan bacaannya kan bisa macam-macam, ya kan? Tapi sekali lagi, saya berharap bahwasanya gini, simbol ulama ini adalah orang yang kita hormati. Karena apa? Melekat nilai-nilai keulamaan di situ, masalah keagamaan, ya kan? Sehingga apa? Ketika ulama ini dihormati, insya Allah apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan, itu akan mudah mengena ke masyarakat. Tapi ketika ulama personal masuk dalam ranah politik praktis, ya kan, dengan membawa mendukung si A, si B, akan muncul fitnah ke ulama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.